Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaiful Adin Rahman, peserta KPM DDR kelompok 81 yang dibimbing oleh Ibu Wiwin Widiawati M. Hum. Terima kasih banyak kepada Ibu Wiwin yang telah membimbing saya selama kegiatan pengabdian masyarakat ini. Untuk itu, setelah saya menyelesaikan kegiatan maupun menyelesaikan tugas artikel, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat melalui video ini, yang dimulai dari pendahuluan, yakni di dalam pendahuluan saya akan menguraikan beberapa hal, yakni bahwasanya pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia diteror dengan merebaknya virus baru, yaitu penyakit coronavirus disease 19. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara terdapat kasus COVID-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang pertama kali terjadi di awal bulan Maret 2020. Itu telah terhitung sekitar 20 juta kasus terinfeksi dari total 213 negara pada Agustus 2020. Oleh karena itu, kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memperlakukan blokade atau lockdown. Hal ini dinilai sebagai strategis tercepat memutus mata rantai penyebaran virus ini. Adapun gejala yang muncul ketika terinfeksi penyakit ini umumnya seperti batuk, pilek, demam, hilangnya indera penciuman atau perasa, adanya sesak nafas dan nyeri dada. COVID-19 ini dapat menyebar melalui cairan tetesan kecil dari saluran pernapasan ketika batuk atau bersin. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga atau mematuhi protokol kesehatan Berdasarkan hasil pengamatan peserta KPM, masih banyak warga yang kurang menyadari akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sebagai contoh itu sendiri, yakni di Kelurahan Tonatan, masih banyak beberapa warga yang beraktivitas ketika keluar rumah tanpa menggunakan masker, ketika bepergian juga tanpa menggunakan masker. Adapun masih ada yang melakukan kegiatan secara berkerumunan juga. Berdasarkan hal tersebut, maka itu diperlukan edukasi atau sosialisasi bagi masyarakat desa supaya untuk pencegahan COVID-19 ini. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat dengan menggunakan media poster dan banner dan berdasarkan latar belakang atau pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi pengingat agar masyarakat setiap saat melakukan perilaku hidup sehat, setidaknya memakai masker saat keluar rumah dan saling menjaga kebersihan tangan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona khususnya di Kelurahan Tonatan. Oke, selanjutnya mengenai metode Metode pada kegiatan ini menggunakan pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri, dimana dengan pendekatan ini bahwa masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan berdasarkan aset yang dimiliki komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat dalam hal ini yakni seperti petugas COVID, para pemuda di Kelurahan Tonatan itu sendiri, serta sumber daya manusia yang unggul. Ini merupakan potensi besar yang harus digali dan dikembangkan. Untuk apa? Yakni untuk berusaha memberantas virus corona itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi aset ini menjadi sangat penting, karena aset dan potensi yang telah dimiliki ini akan sangat berguna jika disadari dan dimanfaatkan dengan baik. Oke, selanjutnya yang ketiga yakni tentang teknik pendampingan. Dalam hal ini, metode atau teknik menemukan aset yang dimanfaatkan dalam pendekatan ABCD antara lain yang pertama, penemuan apresiatif yakni dengan cara mengidentifikasi hal-hal positif yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, yakni dengan cara memperkuat energi kekuatan organisasi untuk
untuk melakukan perubahan demi mewujudkan masa depan organisasi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua, yakni penemuan komunitas, memiliki tujuan menemukan suatu aset organisasi di Kelurahan Tonatan sehingga dapat digunakan sebagai tempat belajar, memahami, dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Terus yang ketiga ada pemetaan asosiasi. Eh, Pemetaan asosiasi ini yang dimaksud yakni suatu perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama pula, sehingga diperlukan suatu pembentukan hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang keempat yakni pemetaan aset individu. Yang dimaksud ini yakni suatu alat atau metode yang digunakan untuk membantu warga masyarakat untuk mengidentifikasi keterampilan dan bakat masyarakat itu sendiri. Biasanya dalam pemetaan aset individu ini menggunakan interview ataupun focus group discussion ya. Terus yang kelima yakni sirkulasi atau yang terakhir nih, sirkulasi keuangan. Yang dimaksud sirkulasi keuangan ini yakni di mana komunitas itu mengenali berbagai bentuk aktivitas atau kegiatan perputaran keluar dan masuknya keuangan, sehingga harapannya nanti terdapat catatan keuangan yang rapi dan transparan terhadap masyarakat. Terus selanjutnya yakni mengenai analisis pembahasan. Oke, dalam pembahasan ini saya akan menguraikan kegiatan KPM DDR ini selama 1 bulan lebih 1 minggu ya. Berdasarkan observasi bahwasannya masih tingginya angka pasien COVID-19 di Indonesia, termasuk di Kelurahan Tonatan itu sendiri. Untuk itu ada inisiatif dari peserta KPM memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan dan cara menanggulangi gejala virus corona dengan secara sederhana terhadap masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan KPM DDR di tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat kita dibatasi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, membuat kami mahasiswa KPM melaksanakan dan mengedukasi masyarakat sekitar hanya menggunakan media alternatif, yaitu pembuatan poster dan banner yang disebar melalui berbagai tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang. Untuk tahapan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan, ada selanjutnya disusul tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi pasca kegiatan. Pada tahap persiapan ini meliputi tahap identifikasi masalah yang diperoleh melalui kegiatan analisis situasi dengan metode observasi atau pengamatan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan serta tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, wirawiri ngalor ngidul, terus masih didapati kerumunan di area umum tanpa menjaga jarak, serta jarang terdapat media poster dan banner terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Terus yang kedua yakni perencanaan. Ini diawali dengan melakukan diskusi dengan teman sekelompok untuk mengadakan pembuatan dan pemasangan poster atau banner. Selanjutnya yakni melakukan pengurusan izin kepada kepala kelurahan Tonatan itu mengenai pembuatan poster. Di situ kami dari mahasiswa dan kepala kelurahan itu menyepakati isi dari poster tersebut dan tempat pemasangan yang sekiranya cukup strategi untuk dilihat banyak orang. Terus yang ketiga yakni pelaksanaan atau realisasi. Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, yakni pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2021, di mana kegiatan ini dilakukan mulai dari pembuatan kerangka banner, pengaliman poster ataupun pengambilan poster sampai dengan penempelan poster di 22 RT, dan pemasangan banner itu besok harinya di tiga tempat ramai, yaitu penempatan di Universitas Merdeka, pasar tradisional, dan pasar hewan. Terus yang terakhir yakni tentang evaluasi pasca kegiatan, di mana
dalam pasca kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan kegiatan ini ditinjau. Ini dari yang pertama ditinjau dari target kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, minimal lah memakai masker saat keluar rumah, terus tercapainya tujuan ketercapaian target materi yang disampaikan, terus evaluasi pelaksanaan kegiatan ini, mengetahui kepuasan masyarakat terhadap edukasi pencegahan COVID melalui media, poster dan banner. Baik, terus yang terakhir yakni saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, kita mendapatkan pengalaman baru tentunya ya di kegiatan pengabdian masyarakat ini, di mana bertujuan untuk menghimbau seluruh masyarakat untuk melawan COVID-19 karena tema yang saya bawa yakni tentang COVID. Terus yang kedua, kegiatan pemasangan poster dan banner di Kelurahan Tonatan berjalan dengan alhamdulillah dengan baik, lancar, dan adanya respon yang baik dari masyarakat setempat. Terus yang ketiga, kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat sekali ya, karena dapat memberikan edukasi dan menambah pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan COVID. Lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Terus yang keempat, yakni setelah dilaksanakannya kegiatan pemasangan poster dan banner di seluruh kelurahan Tonatan, itu masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya disiplin protokol kesehatan, minimal mereka sudah memakai masker saat keluar rumah dan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, itu guna mencegah penyebaran virus corona. Baik, mungkin segini presentasi yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.